maka dijamin oleh Allah SWT kalau dia mati masuk surga, kalau dia atau dia pulang ke rumahnya selamat dengan membawa harta rampasan perang. Nah, kita pernah jelaskan Bapak Ibu sekalian poin penting dalam bab jihad, tidak ada namanya kalah bagi umat Islam. Kita tidak kenal namanya kalah. Bagi kita terbunuh pun semua, misalnya ada 1.000 orang keluar perang, terbunuh semua itu kemenangan karena kita mati syahid, masuk surga, dan itu target utama orang jihad. Atau kita pulang bawa kemenangan. Jadi tidak ada kalah namanya dalam perang Islam itu. Selanjutnya tentunya faedah yang keenam ya. Ini adalah orang yang keluar dapat jaminan Allah, keluar menemui pemimpinnya untuk memuliakannya. Pemimpin negara, ya, pemimpin wilayah. Ya, kita seperti siapa yang sudah menang. Sekarang presiden kita Pak Prabowo sudah menang. Sudah kita berikan dukungan kita. Kita memuliakannya. Kalau ada kesalahan kita doakan supaya dia perbaikin. Kalau ada kebaikan kita dukung programnya supaya bisa berhasil. Nah itu namanya kita memuliakan. Di sini dikatakan ta'zirahu wa taqira. Tujuannya adalah menghormati dan memuliakannya. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan di beberapa pertemuan dulu ya. Tidak bolehnya seorang muslim menghina-hina pemimpin. Ya, justru kalau dia memuliakan pemimpin, dia doakan ya. Itu justru dia juga dimuliakan sama Allah SWT. Ada sebuah hadis yang mulia. Kata Nabi SAW, man akrama amiruhu akramahullah. Siapa yang memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan dia. Wa man ahana amiruhu ahanahullah. Siapa yang hina pemimpinnya maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus betul-betul faham masalah ini. Pernah ada satu orang Arab Badui datang di masa Nabi SAW lalu dia bilang begini, ya Rasulullah, bagaimana kami menghadapi kalau ada pemimpin yang selalu minta haknya aja. Kita tidak dikasih hak. Apakah kami bisa maksudnya melawan orang seperti ini? Berikan kami gambaran, gitu kan. Nabi tahu ini orang bertanya ini ada masalahnya orang ini. Nabi gak respon. Dia kejar Nabi lagi, ditanya kedua kali. Nabi hindari lagi, 3 kali. Terus Nabi hindari. Terakhir Nabi bilang apa? Taatlah dan patuh kalian. Walaupun punggung kalian dipukul, harta kalian diambil. Ya, karena kita taat pada peraturan yang ada, ya itu sebenarnya membawa hikmah yang sangat besar. Ya, maksudnya di sini tentunya selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikutin, maka itu masalahnya besar. Nah, begitu juga ada hadis yang lain mengatakan, apa yang kalian diberikan oleh pemimpin kalian, terimalah. Apa yang belum kalian terima, mintalah kepada Allah karena perkara sangat sebentar. Maksudnya apa? Kalau pemimpin zalim pun ada waktunya dia mati tuh. Dan dia akan bertanggung jawab depan Allah. Kan gitu. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, beliau bilang begini, harus ada pemimpin. Apakah pemimpin itu orang yang baik atau fasik, orang yang jauh dari agama? Orang-orang bertanya waktu itu, waktu Ali radhiyallahu anhu jadi raja waktu itu. Orang bertanya, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, kalau orang orang yang baik kami faham. Tapi kalau orang fasik, jauh dari agama, bagaimana? Di sini Ali bermaksud adalah kalau sudah terlanjur jadi pemimpin dan jauh dari agama, apa yang harus kita lakukan? Maka kata Ali, dengannya tetap negara akan dijaga keamanannya, perekonomian akan berjalan, musuh akan dihadapi, dan Muslim bisa ibadah sampai ajalnya datang. Tentu kita berharap idealnya pemimpin yang baik. Tapi di saat ada pemimpin yang tidak baik pun, tetap kita harus jaga itu. Karena itu ada batas waktu di mana mereka akan dihukum. Fir'aun apa kurangnya? Mengaku Tuhan, semua orang Mesir akuin. Gitu kan? Tapi habis juga ceritanya. Sekarang tinggal muminya aja. Dan sekarang dia disiksa di kuburan, di akhirat nanti di neraka juga akan disiksa dan kekal selamanya. Mana kaumnya Nabi Musa yang pernah disiksa? Mirip sekarang juga kalau di masa Nabi SAW ini pernah kami singgung di kajian. Bilal di Mekah dulu disiksa oleh umatnya ditaruh batu panas. Mana ceritanya Bilal sekarang? Udah nggak ada, di detik itu aja. Setelah Abu Bakar bebasin dia sudah tidak pernah lagi disiksa. Sampai di Madinah di perang Badar dia malah yang membunuh Umayyah, majikannya sendiri. Umayyah meninggal dalam keadaan kafir. Mana Abu Lahab sama Abu Jahal yang selama ini mengganggu Nabi SAW. Sudah nggak ada. Rumahnya sudah tidak ada. Orangnya sudah tidak dikenang kecuali keburukan. Tapi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, sahabat-sahabat Nabi yang dulu berjuang dengan segala macam pengorbanannya, namanya harum. Ya. Di dunia sebelum mereka meninggal, bahkan jadi raja-raja kaum muslimin. Sampai tidak kenal Abu Bakar, Umar, Uthman jadi raja. Kaum muslim pengganti Nabi SAW. Bilal itu sebelum meninggal menjadi orang kaya. Mendapatkan banyak harta rampasan perang dari perang Persia. Gitu kan.
Salman Al-Farisi yang dulu juga dianggap sebagai budaknya orang Yahudi di Madinah. Menjadi orang kaya raya setelah perang Persia. Takluk di tangan Umar bin Khattab. Dan sekian banyak contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Gitu. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian yang terakhir dari poin yang kelima. Ya, yang dijamin oleh Nabi SAW. Allah menjamin dia dunia akhirat. Ini faedah ketujuh ya. Betul ya? Ya. Yaitu orang yang duduk di rumahnya. Maka dia selamat dari gangguan orang, orang selamat dari gangguannya. Apa maksudnya ini? Maksudnya Bapak Ibu kalau tidak ada hajat perlu, penting gak usah keluar. Jangan habisin waktu di luar rumah. Mall buka jam 10, setengah 10 sudah depan pintu mall. Nunggu buka. Habisin waktu sampai malam, tutup jam 9 baru pulang. Kenapa Bu? Kenapa Ibu di mall ini? Lagi gak ada kerjaan. Bolak-balik cek satu-satu barang orang, parfum, semprot, tas, gak ada yang dibeli juga. Ya. Ini untuk apa? Ya, habisin waktu. Belum tentu orang tidak terganggu dengan kita. Atau bisa saja bertemu dengan orang jahat mengganggu kita. Kan itu. Oleh karena itu ada satu kaidah dasar. Selalu kita penuhi kebutuhan. Saya sudah bilang itu. Ya. Jangan keinginan. Ibu kan bapak kalau mau butuh sesuatu, keluar rumah oke, berteman oke, belanja oke. Tapi butuh gak? Kalau butuh silakan. Kebutuhan kita harus beli baju, kita harus beli makanan, kita harus beli belanja bulanan. Misal, kita harus silaturahim keluarga silakan. Tapi kalau tidak, hanya buang waktu jangan, di rumah saja. Rumah itu tempat ibadah yang paling baik. Ya. Tinggal di rumah saja. Duduk di ruang tamu sambil zikir, ibu-ibu mungkin buat menu masakan yang baru. Suami lagi libur, gak ada kegiatan, di rumah saja. Gak usah sengaja keluar kumpul sama teman-teman main gaple atau apa, gak perlu. Gak usah, gitu kan. Kadang-kadang saya heran juga dengan bapak-bapak yang menghabiskan waktu sama teman-temannya omong kosong di luar rumah, istri ada di rumah. Teman-teman ini gak ada sesuatu yang dia bisa raih pahala kecuali hanya karena ketemu ukhuwah saja. Istri ada interaksi biologisnya, ada memecahkan permasalahan rumah tangga, ada segala macam hal, bisa ibadah bersama-sama. Bahkan dijadikan, walaupun laki-laki itu lebih afdol, sholat di masjid, sholat wajib. Tapi selain sholat wajib lebih afdol di rumah. Karena kata Nabi SAW, sholat itu lebih afdol dikerjakan di rumah. Kecuali sholat yang maktubah, sholat 5 waktu. Baru di masjid. Tapi sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam. Di rumah semua. Diberi pahala lebih besar. Orang kita rumah itu bisa hidup teman-teman kalau kita sering di situ. Betapa sayangnya kalau rumah itu bagus, indah. Yang istri dari pagi sudah sibuk dengan karirnya, suami sibuk dengan karirnya. Ketemu nanti malam hanya untuk pakai tidur, besok keluar lagi.